Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Semangat, Pak. Semangat, Ya. Pak. Bagaimana keadaan siang hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat. Salam IPS. Iya, Pak. Siapa? Iya, alhamdulillah baik ya. Coba saya cek satu persatu ya. On kamera semua coba ya. Sudah. Si Zainal sudah. Mas Zainal sudah. Ya, Vina sudah. Lina sudah ya, sudah. Dan semua ya. Ada yang satu belum kelihatan. Siapa ya? Coba. Siapa yang belum muncul? Siapa? Abidin. Johan teman saya, Pak. Katanya dia izin sakit. Oh ya. Johan ya. Betul. Ya, kita doakan lah mudah-mudahan nanti si Johan mudah-mudahan sehat. Amin. Amin ya. Sebentar, anak-anak akan saya screen layar untuk pembelajaran pada siang hari ini. Apakah sudah muncul? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Baiklah anak sekalian, ini ya, lihat online education ya, pendidikan hari ini ya, lihat. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa mungkin dari pihak ketua kelas mau memimpin doanya, dipersilakan Mas Abidin, monggo silakan. Baik. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk pembelajaran pada siang hari ini, ya, aturan pada pertemuan kita untuk hari ini ya, wajib melakukan on kamera, ya, wajib berpakaian rapi. Coba yang belum rapi, anak-anak sekalian, coba dirapikan dulu ya. Kemudian ketika mau bertanya, silahkan on-kan mikrofon ya, dan angkat tangan terlebih dahulu di Google Meet. Kemudian selanjutnya mikrofon off ketika pembelajaran. Mikrofon on ketika dipersilakan oleh guru. Kemudian lanjutannya adalah pastikan koneksi internet lancar dan suara jelas, tidak didengar. Ya. Itu ya aturan pertemuan pada siang hari ini. Baiklah anak sekalian ya. Ingat ya. Tetap di rumah saja, stay at home, stay healthy, jaga imun, iman dan aman. Ingat, tidak hanya itu, kita harus berolahraga yang bagus, jaga pola makan yang baik ya. Dan juga jangan lupa beribadah. Kemudian selanjutnya ya, kita untuk ya biar nggak ngantuk, kita mencoba menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara NKRI ya. Sebentar. Garuda Pancasila.
Iya. Baiklah. Itu tadi ya lagu Garuda Pancasila. Kalau masih ingat ciptaan Bapak Sudarnoto. Baiklah, untuk supaya kalian nggak ngantuk semua, tadi sudah ada lagu Garuda Pancasila. Untuk selanjutnya ya. Nah, ini. Baiklah, untuk gambar. Baiklah, anak-anak amati ya. Gambar berikut. Ya, coba gambar. Itu gambar siapa, dari negara mana? Coba yang tahu, tunjuk jari. Coba. Coba. Ya. Mbak, siapa itu? Mbak. Coba, Mbak Anggun coba ya. Siapa? Coba jawab. Siapa itu, gambar siapa? Mbak Anggun? Halo? Ada Malik, Pak. Oh iya Pak, bagus sekali ya. Jawaban dari Mbak Anggun, yaitu Bapak Haji Adam Malik dari Indonesia. Betul ya. Kemudian selanjutnya ya. Nah, ya. Itu ada beberapa gambar, anak-anak sekalian. Ada beberapa ya menteri ya, atau mungkin perdana menteri itu pendiri ASEAN. Ya. Coba yang nomor 1 itu siapa namanya, dari negara mana? Coba tunjuk jari. Saya, Pak. Ya, silahkan. Mbak Vina, ya betul, silahkan. Siapa namanya? Dari negara mana? Esra dari negara Singapura. Iya, bagus sekali. Esra Jaranam dari Singapura. Kemudian selanjutnya, gambar yang nomor 2, itu gambar siapa? Saya, Pak. Dari negara mana? Coba. Ya, silakan. Ada Malik dari Indonesia. Iya, Bapak Haji Adam Malik dari Indonesia. Kemudian selanjutnya, gambar yang nomor 3, itu siapa namanya dan dari negara mana? Coba tunjuk jari. Saya, Pak. Ya, Abidin ya. Coba dari mana Abidin? Narisco Ramos dari negara Filipina, Pak. Iya, bagus sekali ya. Bapak Narisco Ramos dari Filipina. Kemudian yang gambar nomor 4. Nah, ini gambar. Coba yang tahu itu gambarnya siapa, dari negara mana? Ya, silakan. Ya, silakan. Coba. Silakan. Jawab. Halo. Teman dari Thailand. Iya, bagus sekali. Bapak Tanat Goman dari Thailand. Kemudian yang nomor 5, itu gambar siapa dan dari negara mana? Silahkan, tunjuk jari Ya, Pak. yang bisa. Saya, Pak. Oh, iya. Dari Malaysia. Siapa namanya? Abdul Razak dari Malaysia. Iya, bagus sekali. Bapak Tun Abdul Rojak dari Malaysia. Semangat semua ya, biar nggak ada yang ngantuk. Bagus sekali. Nih, saya jelaskan satu persatu ya. Tadi sudah disampaikan dari anak-anak bahwa pendiri ASEAN ya, itu dari 5 orang ini atau dari 5 negara ini. 1 ya, Bapak Esra Jaratnam itu dari Singapura. Kemudian Bapak Haji Adam Malik dari Indonesia. Ya. Bapak Narisco Ramos dari Filipina. Bapak Tanat Goman dari Thailand. Ya, dan terus Bapak Tun Abdul Rojak dari Malaysia. Ya, kalian sudah tahu ya pendiri ASEAN-nya. Kemudian ya, untuk mengenal negara-negara ASEAN ya, ASEAN itu apa toh? Nah, ASEAN adalah apa ya? Organisasi kawasan ya, yang mewadai kerjasama ya di negara-negara ASEAN. Itu yang dideklarasi di Bangkok, yaitu ibu kota Thailand,
pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Ingat, 8 Agustus 1967, bukan 76. Ya, kadang kalian semua itu kadang terbalik. Ya, tanggalnya betul, bulannya betul, tapi tahunnya terbalik. Ya, 8 Agustus 67 di Bangkok, Thailand. Ya, pendirinya 5 negara itu. Ya. Bagaimana cara menghafalnya? Bagaimana, Pak? Nah, ini saya punya post. Ya, kalau Singapura, S Raja 6S. S Raja 6S Singapura. Kemudian yang Thailand, Tanat Toman, T. Depannya T. Nah, jadi kan mudah. Yang Narso Ramos berarti beras. Beras itu biasanya orang pilih Filipina. Kemudian selanjutnya yang Tun Abdul Rojak, itu biasanya orang dari Malaysia. Nah, itu dan Indonesia udah tahu ada Malay. Kemudian selanjutnya ya, anak sekalian, setelah 5 negara pendiri ASEAN, kemudian muncul negara-negara yang lain. Bahkan sekarang ya, ASEAN itu berjumlah ada berapa? Coba anak-anak. Ada 10. Nah, 10 negara. Nah, ini muncul ya bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Coba yang tahu, ASEAN itu singkatannya apa? Coba ASEAN yang tahu. Saya, Pak. Dari si Lina Aryani ya. Lina Aryani. ASEAN. Lina Aryani silakan. Association of Southeast Asian Nation. Oh iya, bagus sekali, saya acungkan jempol. Ya, anak kalian perlu diingat bahwa ASEAN ya, Association of Southeast Asian Nation. Kenapa kok Southeast? South itu selatan, East itu timur, berarti tenggara. Tenggara. Kenapa kok nations? Ada S-nya belakangnya. Karena itu adalah jamak. Berarti lebih dari 2 negara. Tahu maksudnya ya? Lupa kok nation toh, Pak? Oh, kok nation apa? Kok bukan nation? Itu ada S-nya belakang karena lebih dari 1 negara. Macam itu. Kemudian ya, untuk negara setelah apa tadi? Setelah yang nomor 1 Indonesia, nomor 2 Malaysia, kemudian Filipina, kemudian Singapura dan Thailand, kemudian bergabung ya. Bergabung ada sampai 10 negara, mana semua itu gitu. Akhirnya satu misalkan dari Brunei Darussalam itu ya masuk bergabung menjadi negara ASEAN itu tanggal 8 Januari 19 tahun 84 ya. Kemudian selanjutnya lagi ya Vietnam itu sekitar bulan Juli itu ya tahun 95. Kemudian lagi muncul negara lagi Laos itu tahun 97 ya. Kemudian lagi muncul lagi Myanmar ya tahun 97. Kemudian yang terakhir ini apa? Kamboja tahun 99. Akhirnya terbentuklah bahwa negara ASEAN sekarang menjadi 10 negara. Nah, kenapa kok Timor Leste belum masuk atau mungkin Papua Nugini belum masuk? Ya mungkin kita doakanlah yang mudah-mudahan nanti negara-negara yang saya sebut tadi bisa masuk menjadi negara ASEAN. Amin. Ya, anak-anak sekalian, nah ini silakan ya, anak-anak kerjakan pretest berikut ya. Nih, saya bacakan. 1. Amatilah tabel di bawah ini. Nomor 1. Bentar ya. Nama-nama awal pendiri ASEAN. 1. Bapak Haji Adam Malik. 2. Tanat Koman. 3. Joko Widodo. 4. Tun Abdul Rojak. Dan 5. Megawati. Pertanyaannya adalah, dari tabel nama di atas yang tidak termasuk dari awal pendiri ASEAN adalah ditunjukkan pada nomor. Ayo siapa? 7 jari yang tahu. Ya, silakan. Iya. Silakan Mbak Silvana. Jawabannya adalah D. 3 dan jawabannya adalah D. Ya betul ya. 3 dan 5. Berarti yang tidak termasuk dari awal pendiri ASEAN adalah Bapak Joko Widodo sama Ibu Mega. Wah, betul sekali jawabannya.
Kemudian soal yang nomor 2. Iya, semangat ya, jangan tuh kita belajar. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1, menghasilkan devisa. 2, memperluas lapangan pekerjaan. 3, banyaknya tenaga kerja ilegal, tidak resmi maksudnya. 4, mempercepat tumbuhnya ekonomi. 5, pasar dalam negeri dikuasai oleh tenaga kerja asing. Pertanyaannya adalah, dari pernyataan di atas adalah dampak negatif, dampak sing eli-eli ya, dari kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah, coba yang tahu tunjuk jari. Coba. Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Terima kasih ya, Mbak. Ya, betul. Silakan. Jawabannya adalah A, 3 dan 5. Kita cek ya. Dampak 3 itu apa, 5 itu apa? Coba. Dampak negatifnya. 3 itu banyaknya tenaga kerja ilegal, iya. Ya. Akhirnya dia nggak resmi masuk negara lain, ya, tertangkap. Yang nomor 5, pasar dalam negeri dikuasai oleh tenaga kerja asing, iya. Ya, bagus sekali ya. Kemudian selanjutnya nomor 3, di bawah ini yang termasuk dampak positif. Ingat, dampak sing apik-apik yang baik-baik dari kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah, coba yang tahu jawabannya. Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Mbak Amelia Vega, silakan. Jawabannya adalah D, meningkatnya pengangguran. Betul, temannya ngecek. Saya ulangi. Salah. Salah, Pak. Salah, Pak. Coba. Apa? Jawabannya iya. Kita cek lagi. Coba tadi. Ya, saya cek lagi ya. Di bawah ini yang termasuk dampak positif dari kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Tadi jawabannya Arasi adalah meningkatnya pengangguran. Temannya nyangga, salah. Jawabannya A, meningkatkan kesejahteraan negara. Tapi nggak apa-apa, yang namanya belajar ya semacam ini. Kemudian selanjutnya ya. Oh ya, sudah. Kemudian pokok materi ya, kita mengenal negara-negara ASEAN. Sudah tadi kita bahas, yaitu pertama, saya ulangi ya, pengaruh perubahan ruang akibat faktor manusia ya, meliputi faktor manusia dari segi ekonomi dan faktor manusia dari segi sosial. Ingat, kalau tadi sudah saya jelaskan dari Pak Hari bahwa negara-negara ASEAN sekarang itu sudah kita kenal, toh? Sudah tahu 10 negara ASEAN. Ya. Kemudian selanjutnya itu ya, mengenal kerjasama negara ASEAN, pengaruh interaksi ya antar ruang bagi dampak ekonomi, kondisi sosial budaya, dan kerjasama antar negara ASEAN. Ya. B, ya, tujuan melalui pembelajaran model problem based learning peserta didik MTS Tarbiyatul Islamiyah Jagenan kelas 8 ya, diharapkan mampu satu, melalui kegiatan menelaah dampak dari interaksi keruangan dalam kehidupan 5 negara ASEAN. Siswa dapat menguraikan faktor manusia dari segi ekonomi dengan baik. Itu nomor 1. Kemudian anak sekalian ya, yang nomor 2, setelah menguraikan dari faktor manusia dari segi ekonomi, siswa dapat mengaitkan perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor manusia dari segi sosial yang benar. Nah, ingat, yang benar. Kemudian yang nomor 3, setelah mengaitkan perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di negara ASEAN, siswa dapat menyajikan hasil telaah dan analisis faktor manusia dari segi ekonomi dan sosial dengan tepat. Ya, data semua ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada apa sih pengaruh interaksi antar ruang bagi sektor ekonomi? Nih ya,
Apa sih pengaruh interaksi antar ruang bagi sektor ekonomi? Ingat ya, pengaruh perubahan ya ruang terhadap kehidupan ekonomi ya dalam bidang bidang ekonomi itu berdampak, ada yang positif, ada yang negatif ya. Apapun sebuah kehidupan jelas selalu berdampak dua, yaitu ada berdampak positif dan berdampak negatif. Apa toh dampaknya yang positif itu? Coba anak sekalian dengarkan ya. Jadi ngantuk, tetap semangat ya. Dampak positifnya, coba bisa memperluas pasar bagi produk dalam negeri ya, diekspansi, diperluas. Kemudian selanjutnya ya, memperluas lapangan kerja ya, mencari pekerjaan bagaimana ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa menghasilkan devisa. Ya, nah, kemudian mendapatkan menambah pendapatan negara, nah, bisa. Kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kemudian lagi, ya. Bisa terjadi alih teknologi. Kemudian masuknya modal asing ke dalam negeri, yaitu untuk investasi ya, orang luar negeri masuk ke Indonesia, dia memberikan investasi modal. Itu yang dampak positifnya. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatifnya ya. Dampak negatif satu itu ketergantungan dengan bantuan negara lain ya, manja istilahnya kalau orang itu mau bantuan terus ya, dimanjakan, terlalu ketergantungan ya, tuh nomor satu itu dampak negatif. Yang kedua penerapan atas penggunaan teknologi. Nanti kalau teknologi canggih mungkin canggihnya nanti terlalu kebablasan. Kemudian yang ketiga, pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing ya, saya ulangi ya. Pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Kemudian yang keempat meningkatnya pengangguran. Oh ya, meningkatnya pengangguran. Kemudian selanjutnya adalah tadi ada gambarnya, banyak tenaga kerja yang ilegal, tidak resmi masuk negara lain, akhirnya tertangkap ya. Apalagi sekarang memang harus punya kartu vaksin, masuk negara lain sulit sekarang kalau kita kaitkan sekarang. Nah itu ya. Kemudian baiklah anakku sekalian, ini ya ada gambar. Baiklah, amati gambar berikut ini sebagai pretest. Sebelum kita mulai pembelajaran itu ada gambar orang duduk-duduk banyak, itu pekerja ilegal. Yang satunya ada network, maksudnya butuh pekerjaan. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, apa pengaruh interaksi antar ruang bagi sektor ekonomi? Silahkan yang mau menyampaikan pendapat. Saya Pak. Siapa? Coba. Lina Aryani, silakan Aryani. Mbak Lina Aryani. Pengaruh interaksi antar ruang bagi sektor ekonomi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain pasar terbuka untuk produk-produk ekspor, kesempatan kerja di dalam maupun luar negeri terbuka, mudah berinvestasi ke luar negeri bagi investor dalam negeri, mudah mendapatkan barang yang belum diproduksi di Indonesia, kegiatan pariwisata akan meningkat. Dan dampak negatifnya antara lain masuknya tenaga kerja asing, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing, usaha-usaha Indonesia bangkrut karena banyak produk impor, usahanya alam Indonesia karena peningkatan produksi yang tidak ramah lingkungan. Oh, bagus sekali ya jawabannya dari Mbak Lina Aryani, lengkap sekali. Itu ya, anakku sekalian yang saya cintai, gambar itu sudah dijelaskan teman kalian, Lina Aryani, ya, pekerja ilegal. Yang jelas
menjadi pekerja ilegal itu jangan sampai. Kalau bisa pekerja yang resmi, misalkan orang Indonesia mau masuk ke Malaysia harus punya punya paspor yang lengkap, ya. Jangan terus penting delik sembunyi, penting kan bayarannya gajinya banyak, jangan semacam itu. Ingat, masuk ke negara lain harus resmi atau legal, jangan ilegal. Kemudian kalau ada gambar macam itu tadi udah ditarik kesimpulan Mbak Lina Aryani, dia butuh pekerjaan. Caranya bagaimana? Ya harus mencari pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Iya. Kemudian selanjutnya, anak sekalian, ini pembagian kelompok dan teknik pembelajaran diskusi pada hari ini. Dengarkan ya. Kegiatan diskusi kelompok dengan ini pembagian kelompok sebagai berikut. 1, kelompok 1 ya, Irfan, Nando, Amelia, Kiptia, Vina, Nafisa, dan Anggun. Kemudian yang kelompok 2, Abidin, Johan, Lina, Ayasi, ya, Septiana, Niswa, dan Silviana. Nanti ketua kelompoknya ya memimpin itu ya. Kemudian selanjutnya melakukan presentasi hasil diskusi secara perwakilan tiap kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Perkenalkan nama kelompok dan anggota kelompoknya ya. Kemudian sampaikan topik yang didiskusikan. Yang ketiga, mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi. Ya. Mari diskusikan bersama kelompokmu. Nah, apa sih pengaruh interaksi antar ruang di bidang sosial? Ini coba. Ini gambar ini untuk kelompok 1 dari Mas Irfan, Mas Nando, Mbak Amelia, Mbak Kiptia, Mbak Vina, Mbak Nafisa, sama Anggun. Silahkan kalian diskusi, amati gambar ini. Kelompok 1 ya. Itu pertanyaannya adalah jelaskan tentang peristiwa di atas. Kemudian apa dampak dari kerjasama tersebut di bidang sosial. Kemudian diskusikan bersama kelompokmu oleh guru sebelumnya. Ya. Itu yang kelompok 1. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelompok 2 itu ada gambar. Ya. Kelompok 2 terdiri dari Mas Abidin, Mas Johan, Lina, Ayasi, Mbak Septiana, Mbak Niswa, sama Mbak Silviana. Ya. Itu gambar apa itu? Jelaskan tentang peristiwa di atas. Kemudian apa dampak dari kerjasama tersebut di bidang sosial. Kemudian diskusikan bersama, ya, musyawarah bareng satu kelompoknya tadi, nanti dibantu oleh guru. Siapa nih? Lanjut. Nah. Kemudian, ya, selanjutnya, setelah itu kalian berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing, ya. Silahkan nanti salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lain silahkan menanggapi. Kita kasih waktu ya 20 menit untuk ya berdiskusi sama teman-temannya. Ya, saya tunggu. Silakan untuk berdiskusi masing-masing kelompok. Silakan. Ya, bagus sekali ya itu ya. Untuk kelompok 1 dan musyawarah dari temannya satu, yang satunya juga. Mungkin kelompok 2 juga ya udah aktif, coba ya aktif. Ya, satu dan saling ya, cross check, saling melengkapi. Nanti supaya adanya gambar itu nanti bisa terjawab. Saya ulangi.
Kelompok 1 coba ya diskusi yang betul-betul diskusi untuk menyampaikan pendapatnya ya. Kelompok 2 juga sama ya. Silakan diskusi, jangan ada yang pasif, yang aktif coba. Sudah dikasih gambar Pak Hari, ya silakan. Ya. Betul. Ya, kelompok 1 udah aktif itu ya. Untuk ya Mbak Giptia sudah mengetik, dan lagi Nafisa sudah menyatakan pendapatnya, Mas Irfan sudah juga. Yang lain coba, yang lain Mbak Anggun, nah itu udah menyampaikan pendapatnya, ya. Yang lain, coba Mas Irfan sudah. Mbak Giptia sudah, iya. Mbak Silviana sudah, silahkan ya. Sudah. Silakan diskusi bersama-sama. Ya, ingat waktu 20 menit. Ini sudah berjalan berapa ini? Sudah berjalan. Ya, silakan. Silakan diskusi kelompok masing-masing. Yang kelompok 2, Mbak Yasi, bagus, sudah menyampaikan pendapatnya, ya sudah. Kemudian Mas Irfan dia sudah, Mbak Amelia Vega sudah, ya. Kemudian Mbak Nafisa juga sudah menyampaikan, bagus sekali ya. Itulah belajar kelompok. Tujuannya adalah untuk menyatukan pendapat-pendapat nanti menjadi satu pendapat yang bisa disimpulkan. Itu ya. Ya bagus sekali jawabannya ya. Mbak Anggun juga udah ya. Ya bagus sekali. Itu coba aktif lagi. Ya, kelompok 2 sudah aktif, bagus sekali. Kemudian kelompok 1 juga sama ya. Saling berlomba-lomba, saling bersaing ya. Ide-idenya udah masuk ke kelompoknya masing-masing ya, unek-uneknya pikirannya juga udah masuk ya. Iya, Mas Abidin juga udah aktif juga, Mbak Yasi ya, Mbak Anggun, saya cek Mbak Nisfatul, nah udah, Afifah, iya, Mbak Yasi sudah, ayo. Ada yang ya semua pendapatnya benar itu ya. Nanti kita simpulkan ya nanti. Ya kita tunggu waktunya, masih lama ya. Ada masih. Silakan yang mempunyai pendapat lain, silakan. Tidak salah semua, tidak ada yang salah. Silakan. Itu Mbak Vina baru mengetik kelompok 1. Iya, ada yang ya menjawab dampaknya terjadi jalinan persaudaraan erat. Ya, bisa. Nanti biar ditarik kesimpulan sama ketua kelompoknya, ketua diskusinya. Saya tunggu. Silakan. Itu ketua kelompok dari kelompok 2 juga mempersilahkan mau mencari dari info yang dari mana, dari buku atau dari internet, silahkan. Ya. Bagus sekali ya Mas Abidin itu ya. Silahkan berikan informasi. Nah, Mbak Amelia baru ngetik ya, udah bagus sekali. Semuanya aktif ya, saya lihat di kelompok 1 ya, tidak ada yang pasif, semua aktif. Dan juga untuk yang kelompok 2 saya cek satu persatu juga, Mbak Setiana udah masuk juga, itu juga aktif ya, alhamdulillah. Ya, dalam satu kelas ini diskusi kelompoknya saya acungkan jempol. Tidak ada yang pasif, alhamdulillah aktif semua. Saya acungkan jempol.
Nah, ini udah. Yuk, cari informasi lagi. Apapun ide-idenya dikeluarkan, disampaikan dengan ketua kelompoknya, nanti disampaikan di resume, di rangkuman, nanti kita bisa menyampaikan lewat ketua kelompoknya. Mbak Amila Vega itu sudah, Mbak Vina juga sudah, ya, Mbak Anggun, Mas Irfan, ayo dia menyampaikan. Silakan yang lain punya pendapat, ya bagus sekali itu ya. Silahkan. Sudah berapa menit? Masih lama. Silahkan. Siklusnya kita kasih waktu 20 menit tadi. Silahkan. Silahkan ya. Kalau ada pendapat lain, Mbak Anggun itu ya. Ayo yang lain, kalau ada yang mau berpendapat lagi silahkan. Salah tidak apa-apa. Yang namanya musyawarah semacam ini, ya tidak apa-apa. Namanya belajar. Ya belajar itu harus salah. Setelah belajar kita nanti bisa pandai. Yo. Sampai jam berapa? Nah, supaya mendapat jawaban yang sempurna, ya. Saya menentukan sudah selesai atau jangan dulu. Silakan kalau punya unek-unek lain, punya pendapat lain, ya masih ada waktu. Nah, ini Mbak Septiana masih mengetik. Supaya untuk dapat jawaban yang sempurna, itulah tujuan dari diskusi atau musyawarah kelompok. Semua waktu masih sekitar 10 menit. Ya masih lama. Untuk menuju jawaban yang sempurna, silahkan kalian semua ya. Ide-idenya dikemukakan, disampaikan dalam forum diskusi semacam ini lewat kelompoknya masing-masing. Nanti setelah itu ya, setelah itu nanti jawaban demi jawaban disimpulkan lewat ketua kelompoknya, nanti dipresentasikan. Kelompok 2 juga sama. Setelah ide-idenya dicetuskan dalam diskusi kelompok 2, nanti di resume, di rangkuman, ya nanti setelah jadi rangkuman, itulah idenya kelompok 2, baru nanti dipresentasikan di kelompok 2. Itulah nanti baru jawaban yang sempurna. Nanti dikuatkan oleh Pak Hari. Ya, penguatan nanti supaya nanti kalian sepenting kalian aktif ya. Jangan sampai yang ngantuk, jangan sampai ada yang ngantuk. Semangat belajar. Siap Pak. Iya, makasih ya. Berarti ya bisa saya coba aktif sekali ya Mas Irfan. Masih saya tunggu ini waktunya. Masih berapa menit ini? 6 menit. Ya 6 menit. Ya saya tunggu waktunya. Iya ini jangan terlalu tergesa-gesa teman-teman. Makasih ada yang mengingatkan. Bagus sekali itu ya. Ada yang mungkin jawabannya ada temannya yang simpati dan empati antara pengungsi penduduk. Ya. Ada yang kasihan, ada anak kecil diangkat dari kapal perahu semacam itu ya, ada yang terharu, simpati, empati, pengungsian. Ya, semua benar kalau ada yang bertanya. Apakah benar? Semua benar. Nanti kita setelah dipresentasikan dari ketua kelompoknya masing-masing, itulah jawaban sempurna. Nanti diperkuat di penguatan dari Pak Hari juga. Ini masih ada yang punya ide lagi dari kelompok 1, Mbak Kibdia masih mengetik, kita tunggu. Kemudian lagi yang kelompok 2 ya, Mbak Ayasi masih mengetik, kita tunggu lagi ya, masih ada waktu 4 menit. 4 menit ya, tetap semangat,
tidak ada yang ngantuk. Ya walaupun sore kalian udah lelah nggak apa-apa. Siap. Ya. Wah, ini ada yang menanggapi ya? Iya. Wah, apakah teman-teman setuju dengan tanggapan dari Mbak Lina? Setuju? Bagus ini. Mas Albidin, ya, Mbak Lina Aryani juga. Atau ada tambahan lagi? Ada yang mau menambahi jawaban yang lain? Ya, tinggal 2 menit. 2 ya, 2 menit. Masih, coba tak kasih kesempatan lagi waktunya. Ya, masih ada yang saya lihat di kelompok 1 ya, masih ada yang mau mengetik ya, mau ya. Kelompoknya 2 juga masih ada juga. Coba yang lain ya, kayaknya udah cukup. Ini kelompok berapa itu ya, masih ada yang mengetik. Satunya sudah mengatakan semacam itu, yang satunya masih ada yang mengetik. Berarti masih ada ide-idenya yang belum dicetuskan di dalam diskusi ke kelompok. Kemudian yang kelompok 2 masih ada yang mengetik juga. Nah, saya tunggu. Oh gitu. Ada yang udah mau menarik? Nah, udah. Ini Mbak Lina Aryani memberikan usul. Ayo, Irfan ya. Ayo, yang mau pendapat lagi. Nah, silakan. Ini Mbak Lina Aryani ini usul. Baik, silakan bisa disimpulkan. Masih ada yang mau tag ini? Coba kita tunggu. Ya tunggu ya, nggak usah terburu-buru. Sebentar. Nah, tuh pendapatnya dari Mas Abidin sudah. Masih ada yang mengetik, kita tunggu. Ya, nanti hasilnya ya bisa dipresentasikan ya lewat ketua kelompok diskusi, ketua kelompoknya masing-masing. Itu sudah selesai belum ya? Oh, masih ada yang mengetik, kita tunggu dulu. Masih ada yang mengetik. Kelompok 2 kelihatannya ya. Kita tunggu dulu. Yang kelompok 1 kelihatannya sudah menulis. Lihat sepertinya sudah tidak ada, Pak. Nah, ini. Baiklah. Oh, masih ada. Sudah. Ya, kelompok 2 masih ada yang mengetik, kita tunggu dulu. Kalau kelompok 1 kelihatannya sudah, kelompok 2 kita tunggu sebentar. Kalau masih ada yang mengetik, tetap kita layani, nanti biar belum selesai kok ditutup ya, enggak, kita layani betul. Nah. Oh ya. Oh ya, masih ada yang mengetik? Saya tunggu dulu nanti ya. Ya masih ada yang mengetik, kelompok 2. Kita tunggu. Dia masih mengetik, kelompok 1.
Baik Pak, kelompok 2 sudah siap. Oh gitu. Kelompok 1, sebentar. Kelompok 1 juga sudah, Pak. Oh gitu. Coba ya, gini. Coba ya. Kelompok 1 mempresentasikan ya ide-idenya tadi teman-temannya, ditarik kesimpulan, disampaikan, kenalan namanya ya. Kenalan sama teman-temannya. Silakan. Ini saya ulangi. Perkenalkan nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Sampaikan tadi ya, topik yang didiskusikan. Dan mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi hasil. Silakan kelompok 1. Ketua. Baik, Pak. Saya akan mengapresiasikan hasil diskusi kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Suaranya jelas, Irfan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, ketua dari kelompok 1. Dan nama-nama anggota kelompok saya adalah 1. Ando, 2. Amelia, 3. Vina, 4. Nafis, 5. Lydia, 6. Anggun. Berikutnya kesimpulan diskusi kelompok 1 sebagai berikut. Gambar tersebut adalah kapal selam KRI Nanggala 402. Bantuan Singapura itu mencerminkan kedekatan kedua negara, terutama dalam hubungan antara militer Singapura dan Indonesia. Dampaknya adalah terjadi jalinan persaudaraan erat dan kerjasama antar negara Singapura dan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Cukup sekian dari saya. Sudah cukup? Bagus sekali ya, itu hasil kelompok ya, kelompok 1 yang disampaikan dari ketua kelompoknya Mas Muhammad Irfan. Kemudian selanjutnya coba presentasikan ya yang kelompok 2 hasil musyawarah tadi. Silakan Mas Abidin untuk membacakannya. Silakan Mas Abidin. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zainal, Lina, Ayasi, Niswa, Silviana, dan Seftiana. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dapat disimpulkan bahwa mereka adalah manusia perahu dari Myanmar pada tahun 2015. Mereka membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Hal tersebut membuat sejumlah negara membantu. Myanmar juga termasuk anggota ASEAN yang menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Dampaknya adalah terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi atau negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Sekian Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali itu ya kesimpulan dari kelompok 2 yang diwakili sebagai dari ketua kelompoknya Mas Abidin. Kelompok 1 saya acungkan jempol juga, kelompok 2 juga saya acungkan jempol. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya ya ini ya. Setelah kesimpulan Bentar. Nah. Ini ya. Setelah dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya tadi sama kelompok 2, coba saya sebagai guru saya menguatkan ya kesimpulan hasil diskusi untuk kelompok 1. Gambar tersebut adalah gambar kapal selam KRI Nanggala 402. Bantuan Singapura itu mencerminkan kedekatan kedua negara, terutama dalam hubungan antara militer Singapura dan Indonesia. Kemudian dampaknya adalah terjadi jalinan persaudaraan erat dan kerjasama antara
negara Singapura dan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Ya. Kemudian untuk kesimpulan hasil diskusi kelompok 2, saya sebagai memberi penguatan, gambar tersebut adalah gambar manusia perahu dari Myanmar, yaitu ya. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Hal tersebut membuat sejumlah negara ikut serta membantu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Kemudian dampaknya adalah terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi atau negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Ya. Nah, ini perhatikan lambang di bawah ini. Nah, kepanjangan dari ASEAN. Ini sebentar. Kalau ada yang bisa menjawab, nanti mendapat hadiah kejutan istimewa dari Pari. Silahkan, coba. Apa kepanjangan dari ASEAN? Coba. Tunjuk jari. Silahkan. Silahkan, kepanjangan dari ASEAN. Saya, Pak. Silakan. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Iya, bagus sekali ya. Silviana Komariah kelihatannya itu ya, betul. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Nah, itu ya. Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Betul. Nanti hadiahnya kasih dari Pak Hari nanti kalau cuma di sekolah. Lanjut. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk serangkaian pembelajaran pada kali ini marilah kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. 1. Mengenal 5 orang pendiri ASEAN. Ya. 2. Pengaruh interaksi antar ruang bagi sektor ekonomi. 3. Pengaruh interaksi antar ruang bagi sektor sosial. 4. Dampak dan keuntungan dalam kerjasama di antara negara-negara ASEAN, misalkan saja dalam musibah dan bencana alam. Ya. Kemudian selanjutnya kita refleksi ya, bagaimana ya pesan, saran dan kritik untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Silahkan kalian bisa menuliskan pesan, kesan dan kritik kalian di chatroom atau melalui WA Google, WhatsApp dan WL Classroom. Bapak akan sangat menerima apapun kesan, pesan, saran maupun kritik kalian agar pembelajaran selanjutnya akan lebih menyenangkan lagi ya. Oke? Oke, Pak. Silakan itu ya anak-anak kerjakan post test berikut ya. Tuh, silakan anak-anak buat tadi Google Classroom ya. Nah, ini. Ya, ada. Ya. Sudah. Jawaban sudah 11 anak yang sudah mau jawaban.
Itu ya, yang sudah jawaban itu ya, Nando, Mbak Anggun, Mbak Kiptia, Mbak Setiana Ramadhani, Mbak Vina Setiasari, Mbak Nafisya Putri Azila Azhara, Mas Muhammad Zainal Abidin, Mas Muhammad Irfan, dan Silviana Komaria. Tinggal 3 anak ya yang belum menjawab. Tinggal 3 anak. Ya, kita tunggu. Silahkan ya. Ini ya, coba ini. Kelihatannya untuk pembelajaran hari ini ada semacam penguatan, ada motivasi dari saya. Coba dengarkan ya, ini. Bahasa ini ditelaah sebagai motivator kalian dalam bersekolah. Dengarkan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Bukan karena hari ini indah, kita bahagia. Tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Saya ulangi. Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya. Bukan karena hari ini indah, kita bahagia. Tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Kemudian selanjutnya, bukan karena tak ada rintangan, kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Saya ulangi. Bukan karena tak ada rintangan, kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Kemudian, bukan karena mudah, kita yakin bisa. Tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Dan bukan semua baik kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Itu motivasi jiwa, semangat selalu untuk peserta didik. Dari Pak Hari, motivasi semacam itu. Ya, baiklah anakku sekalian, mungkin nggak ada yang ngantuk ini. Agar kalian lebih memahami materi ini, kalian diminta untuk mencatat materi yang berkaitan dengan pengaruh interaksi antar ruang bagi dampak ekonomi, kondisi sosial budaya, dan kerjasama antar negara ASEAN, dan mencoba mencari sumber lain dari buku, internet, ataupun YouTube. Sampai di sini dulu pertemuan untuk hari ini. Selamat melanjutkan belajar, tetap semangat, tetap patuh protokol kesehatan. Sampai bertemu berikutnya. Kita tutup dengan doa. Silakan Abidin untuk memimpin, Mas Abidin untuk memimpin doanya. Baik, Pak. Untuk mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih.